Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjutkan lagi pembahasan kita beberapa waktu yang lalu tentang apakah ada di antara Brawijaya ini keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, waktu itu kita sudah membahas dari sudut pandang beberapa babat sejarah tutur, juga catatan-catatan seperti Pararaton, negara Kertagama ya. Nah, kali ini saya akan membuat rangkuman atau membuat secara ringkasnya saja kemungkinan bahwa memang ada Brawijaya yang keturunan Rasulullah. Yang pertama adalah catatan dari silsilah di Kelantan. Jadi di silsilah Kelantan yang bisa kita lihat seperti di situs Royal Ark. Jadi situs Royal Ark ini menghimpun banyak sekali catatan atau silsilah dari kerajaan-kerajaan dari seluruh dunia, diantaranya dari Malaysia, dan di dalamnya itu ada silsilah dari kerajaan Kelantan. Di situ dikatakan bahwa salah satu putri kerajaan Kelantan, yaitu Putri Selindung Bulan, dinikahi oleh Sayyid Husain Jumadil Kubro. Nah, Sayyid dari pernikahan ini menurunkan dua anak. Yang pertama adalah Ali Nurul Alam, dengan keterangan nama gelarnya adalah Patih Arya Gajah Mada. Jadi Ali Nurul Alam ini alias Arya Gajah Mada. Dan putra yang kedua adalah Syarif Muhammad Kebungsuan, juga ada keterangannya, gelarnya adalah Brawijaya, leluhur kerajaan Demak, Pajang, dan Mataram. Seperti itu keterangannya di silsilah Kelantan ya. Nah, sekarang kita ke catatan yang ada di Nusantara. Dalam catatan yang telah kita bahas sebelumnya, seperti di Pararaton, Negara Kertagama, dan juga beberapa pendapat sejarawan, itu raja terakhir Majapahit itu adalah Patih Udara. Jadi Patih Udara ini raja terakhir Majapahit, atau yang disebut nama lainnya juga Gajah Maudara. Dan dalam catatan, dalam beberapa pendapat yang lain, ada yang mengatakan bahwa raja terakhir Majapahit ini adalah Dewi Kencana Wungu. Dewi Kencana Wungu, atau kalau di cerita rakyat Menak Jinggo itu nanti Menak Jinggo Damar Wulan ya, nanti yang dinikahi oleh Damar Wulan setelah berhasil mengalahkan Menak Jinggo. Nah, perlu kita ketahui bahwa cerita Menak Jinggo ini adalah cerita yang dibuat-buat, dan di situ kita mendapati ada tokoh yang unik, yaitu Menak Jinggo dan Damar Wulan, di mana dua tokoh ini seharusnya adalah satu tokoh yang sama. Karena Menak Jinggo atau Raden Gajah, seperti yang kita ketahui, adalah leluhur Raden Gajah ini, leluhur kerajaan Pajang ya. Kalau kita lihat silsilah seperti di Astana Wat Galeh di Bantul itu, yang dikeluarkan kerajaan Keraton Mataram ya, Keraton Yogyakarta, itu Joko Tingkir itu keturunan dari Handayaningrat, putra dari Pandoyo III, yang merupakan keturunan ketiga dari Gajah Mada, seperti tulisannya. Dan dia menikahi putri Bre Pandan Salas. Nah, Bre Pandan Salas ini dalam Negara Kertagama atau Pararaton itu disebut Minak Dijinggan. Jadi Menak Jingga itu ya Bre Pandan Salas itu, dan Gajah Mada atau Raden Gajahnya itu adalah putra menantunya yang
yang merupakan leluhurnya Handayaningrat atau Harya Pandaya, Haryo Pandoyo, atau nama lainnya juga Joko Umbaran, Joko Lelono, nama yang lainnya lagi Joko Lelono, atau nanti ada sebutan juga Joko Sengoro, tapi ini bukan merujuk pada satu nama saja, nanti anak-anaknya juga mendapat gelar yang sama, jadi kita harus tahu urutannya. Nah, sekarang kita kembali ke Syarif Muhammad Kebungsuan. Syarif Muhammad Kebungsuan ini dalam babat Cirebon atau cerita atau babat atau kitab-kitab di Cirebon seperti Carup Kanda Carang Satus dan lain sebagainya itu terindikasi sebagai Jaka Sengara yang paling pertama, atau nama lainnya lagi Ibrahim Asmoro, atau juga disebut juga leluhur dari Handayaningrat. Nah, ada lagi sebutan yang lain itu Syekh Samsu Tamres, ya. Ibrahim Asmoro atau Syekh Samsu Tamres. Dalam cerita di Sumatera Selatan, Syekh Samsu Tamres ini sebutannya adalah Puyang Atung Bungsu Syekh Sutabaris. Syekh Sutabaris ini diindikasi sama dengan Samsu Tamres, ya. Dan dia disebut Puyang Atung Bungsu. Kalau dalam legenda Bukit Siguntang juga di Sumatera Selatan itu ada tokoh yang disebut dengan Raja Bungsu. Raja Bungsu ini anak dari Raja Mufti kelima. Raja Mufti kelima punya anak Raja Bungsu dan Demang Lebar Daun satu. Raja Bungsu ini diceritakan dalam legenda Bukit Siguntang, dia ke Jawa dan diberi gelar Prabu Anom Wijaya. Prabu Anom Wijaya. Dan dalam babat-babat yang kita ketahui, Maulana Ishak itu memiliki panggilan juga, memiliki julukan juga Prabu Anom, ya, Prabu Anom, dan dia berasal dari Pasai. Nah, seperti kita ketahui, ya, Maulana Ishak ini juga disebut dari Imam Pasai dan lain sebagainya. Sedangkan dalam Hikayat Banjar diceritakan Raja Bungsu itu adalah putra mahkota kerajaan Pasai. Jadi dengan kata lain, ada kemungkinan besar yang dimaksud dengan Raja Bungsu dengan Maulana Ishak ini adalah orang yang sama, yang juga nama lainnya adalah Ibrahim Lelono atau Ibrahim Walilana atau Walilanang. Dan ini juga ada makamnya di Pulau Besar Malaka, itu juga disebut dengan Ibrahim, di mana menurut Naat Maulana Ishak ini nanti keturunannya ke Abdul Qadir Jailani, ya, Al-Hasani, tetapi bila menurut beberapa sumber yang lain beliau ke Syekh Jumadil Kubro. Kita tidak perlu berdebat masalah itu, tetapi yang jelas Syarif Muhammad Kebungsuan yang dimaksud ini ada kemungkinan ke arah situ. Nah, sekarang kita membahas Joko Pandoyo atau Haryo Pandoyo. Haryo Pandoyo ini atau juga disebut Joko Umbaran, beliau memiliki leluhur adalah Arya Gajah Mada, ya, yang ada kemungkinan adalah Ali Nurul Alam tadi atau Arya Gajah Mada Patih Kelantan Majapahit. Jadi Kelantan ketika ditaklukkan Majapahit waktu itu, bukan ditaklukkannya, dibantu Majapahit dari serangan kerajaan Siam, itu mereka akhirnya menyatakan diri sebagai bagian dari Majapahit, dan patihnya yang terkenal ketika itu
adalah Ali Nurul Alam atau Arya Gajah Mada. Dan ini ternyata dalam catatan-catatan di Nusantara seperti Kesultanan Sulu, Brunei, Patani, terus daerah Kalimantan, Sulawesi, Filipina, itu semuanya itu dikatakan bahwa yang menaklukkan mereka itu, yang memasukkan, menyebarkan agama Islam ke sana itu adalah Ali. Sedangkan dalam Selindung Nur Cahye di Sumatera Selatan itu dikatakan Syekh Samsu Tamres itu namanya Ali Nuruddin. Dari sini ada nama lain lagi yang kemungkinan masih orang yang sama, yaitu Ali Nurul Alam, Syekh Samsu Tamres, Ibrahim Maulana Ishak, Raja Bungsu atau Syarif Muhammad Kebungsuan. Itu kemungkinan besar sebenarnya masih satu orang yang sama. Nah, dalam catatan Kelantan, Ali Nurul Alam ini punya anak namanya Maulana Musrael, atau nama lainnya adalah Abdullah Umdatuddin. Nah, sekarang kita mulai ke arah Abdullah Umdatuddin ya. Nah, sedangkan dalam cerita Umbul Naga di Wonogiri itu, Joko Lelono atau leluhur Handayaningrat tadi ya, yang masih keturunan Syarif Muhammad Kebungsuan tadi, dikatakan dia pernah dikutuk ayahnya menjadi buta matanya karena menyinggung perasaannya, dan ayahnya disebutkan bernama Begawan Sidik Wisesa. Ini mirip dengan nama Galap Sidik ya. Jadi dalam serat Panengen Yogyakarta itu dikatakan nasabnya Maulana Maghribi itu Maulana Maghribi bin Maulana Musrael atau Israel Yakob atau Abdullah Umdatuddin tadi bin Galap Sidik atau Maulana Ishak. Kalau menurut serat Mertasinga ini, Galap Sidik ini sama dengan Maulana Ishak. Yang dalam cerita Umbul Naga tadi adalah Datuk Begawan Sidik Wisesa. Nah, dalam serat Walisana dikatakan bahwa Jaka Sengara itu anaknya Jala Sengara yang merupakan Sri Raja Butaji. Sri Raja Butaji ini kan yang buta siji matanya kan, berarti kan kemungkinan besar maksudnya buta satu matanya, atau Joko Lelono anaknya Datuk Sidik tadi atau Maulana Ishak. Nah, dalam cerita Empu Supo yang kita bahas kemarin, itu Empu Supo ini pernah ditugaskan oleh Brawijaya untuk mengambil pusaka di Blambangan, atau itu perlambangan ya, maksudnya mengambil alih kerajaan di Blambangan. Ketika itu Empu Supo ini datang ke Blambangan, lalu bahkan menikahi putri Blambangan dan berhasil mengambil pusaka di Blambangan, lalu kembali ke Majapahit dan diberi penghargaan karena berhasil melakukan tugasnya dan dinikahkan juga dengan putri Majapahit dan dijadikan Prabu Anom ya. Nah, yang kalau mengikuti legenda Bukit Siguntang tadi kan berarti Raja Bungsu dijadikan Prabu Anom Wijaya tadi. Nah, Maulana Ishak Jawa Timur ini kalau menurut serat Walisana itu namanya Maulana Yakub Israel. Jadi Maulana Musrael tadi anaknya Gajah Mada. Gajah Mada atau Ali punya anak Maulana Musrael atau Pandoyo I, Joko Umbaran atau Joko Sengoro yang terawal. Nah,
sekarang kita kembali ke Abdullah Umdatuddin. Abdullah Umdatuddin ini adalah leluhurnya Sunan Gunung Jati ya. Jadi Abdullah Umdatuddin ini kalau di catatan Kelantan kan nama lainnya kan Maulana Musrael. Jadi anaknya Maulana Ishak juga, atau Raja Bungsu atau Syarif Muhammad Kebungsuan. Nah, Abdullah Umdatuddin ini disebut juga kalau di catatan di Cirebon itu Sultan Hud, anaknya Raja Odara dari Mesir, seperti itu ya. Nah, ini yang sering buat orang kebingungan ya. Siapa sebenarnya Raja Odara dari Mesir ini? Apakah ada leluhur kerajaan kita, kerajaan Cirebon itu adalah Raja Mesir? Abdullah Umdatuddin ini apa Raja Mesir, Raja Odara dari Mesir? Raja Odara ini kemungkinan besar adalah Patih Udara. Jadi kalau kita lihat di cerita rakyat Blambangan, nama lain Pandoyo tadi, Joko Umbaran tadi, atau Empu Supo, yang Empu Supo ini menurut Sunan Tembayat itu adalah Maulana Ishak ya. Itu adalah kadang disebut juga dengan Patih Udara. Patih Udara ini menurut Tom Pires ketika datang ke Majapahit sebelum kehancuran Majapahit itu mengatakan ketika itu Brawijaya itu kekuasaannya tidak ada lagi yang berkuasa ketika itu patihnya, yaitu Patih Udara, seperti itu kata Tom Pires. Sedangkan menurut para peneliti yang lain, Patih Udara ini adalah Raja Majapahit yang terakhir. Dan peneliti yang lain mengatakan Raja Majapahit terakhir itu Kencana Wungu. Sebenarnya seperti apa? Nah, jadi Raja Odara ini, Patih Udara ini ketika, atau Maulana Yakub Israel, atau kadang juga disebut Maulana Ishak, tapi bukan Maulana Ishak bapaknya. Jadi Maulana Ishak itu ada dua ya. Maulana Ishak sepuh yang tinggalnya di Malaka, dan Maulana Ishak anaknya yang tua, yaitu Yakub Israel tadi. Juga dipanggil Maulana Ishak kadang. Ini bersumber dari Serat Wali Sana. Nah, Maulana Ishak atau Empu Supo ini dia mempunyai istri dari putri Blambangan. Jadi ketika dalam cerita Empu Supo itu kan dia kan menikahi putri Blambangan ketika ditugaskan menyusup ke Blambangan, dan juga menikahi putri Brawijaya. Dan ini dalam cerita Pararaton dan juga cerita Menak Jinggan itu dia posisinya jadi Damar Wulan ya. Jadi Damar Wulan ini ditugaskan menaklukkan Blambangan dengan cara mencuri senjatanya, seperti hampir sama ceritanya. Berhasil nanti dinikahkan dengan putri Raja Majapahit, dan putrinya ini adalah putra mahkota Majapahit ketika itu. Jadi Dewi Kencana Wungu adalah putra mahkota Majapahit, tetapi dia menjadi raja bersama dengan Damar Wulan, seperti itu kan. Jadi dia menjadi raja bersama dengan Maulana Musrael atau Abdullah Umdatuddin atau Patih Udara tadi, atau Joko Umbaran tadi, atau Abdullah Umdatuddin tadi ya. Jadi yang dimaksud dengan Raja Odara dari Mesir itu adalah Raja Odara, Raja Majapahit yang bernama Udara, yang asalnya itu dari Mesir. Jadi bukan raja dari Mesir, tapi raja di Majapahit atau Raja Odara yang asalnya, asal muasalnya sebenarnya datang dari Mesir, seperti itu. Dan menurunkan Syarif Hidayatullah, dan juga menurunkan banyak itu anaknya Maulana Musrael itu banyak. Salah satunya Maulana Maghribi, dan beberapa yang lain ya. Nah, jadi dengan berbagai pembahasan kita tadi, berbagai sumber tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa memang Raja Majapahit terakhir, Brawijaya yang terakhir, sebenarnya bukan Brawijaya 5 ya, tapi Brawijaya 7 atau Raja Odara, itu kemungkinan besar adalah memang keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang
berasal dari Syarif Muhammad Kebungsuan atau Ibrahim Asmoro atau Samsu Tamres atau Ali Nuruddin atau Arya Gajah Mada atau Maulana Ishak yang menurunkan Maulana Israel atau Raja Udara atau Aryo Pandoyo atau Joko Umbaran juga nanti sebutannya, Joko Umbaran kedua ya berarti ya, dan sebutan-sebutan yang lainnya yang nanti juga menurunkan Kerajaan Pajang, Kerajaan Ngerang, Sunan Ngerang, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saya berusaha membuat sesimpel mungkin. Kalau masih bingung nanti bisa ditanyakan di komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.